Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan ya, posonan. Jadi kalau dulu itu menurut kisah ya, kalau Mbah Musleh dulu itu sering ketika posonan ya, menjelang bulan puasa bahkan ya, itu sudah start mulai membacakan kitab-kitab yang notaben ukuran besar-besar ya, jilidnya besar-besar. Di kitab-kitab ini diikuti oleh bahkan sampai para tokoh ya, para kiai ya, mereka menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk menimba ilmu ya. Cara daging kulaan ya. Jadi mereka ngalah berkah ya. Mereka bahkan banyak yang sudah punya pesantren ya. Jadi dalam rangka untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman, kepesantrenan. Di zaman terus berubah ya, zaman terus berkembang ya. Kalau sekarang mungkin kalau ingin membacakan kitab-kitab yang besar-besar ya masih mungkin, masih bisa. Ya, cuma mungkin kalau di Merangkin ini mungkin mayoritas pesertanya ya murid-murid sekolah ya, anak-anak sekolah. Jadi menyesuaikan ya. Mungkin kitabnya juga disesuaikan waktunya ya. Disesuaikan audiens ya. Seharusnya juga keilmuan yang masa lampau ya sebisa mungkin tetap dilestarikan, dipertahankan, bahkan dikembangkan ya. Di Futuhiyah ini sudah 1 abad lebih ya. Di generasinya sudah, bahkan generasi ketiga sekarang ya, cucu ya, muda-muda ya, banyak yang muda. Jadi meskipun yang tua masih ada dan generasi muda ini harus estafet ya. Jadi mumpung yang tua-tua masih ya, mumpung yang tua-tua itu masih diberi umur panjang ya, semoga panjang umur ya. Sehingga tidak sampai kepaten obor ya. Jadi memang perlu untuk dirajut kembali ya, khususnya di lingkungan keluarga sendiri ya. Di
kita lanjutkan pengajian ini ya. Sampai halaman 8 ya. Nomor judul 29. Utawi kang kaping 9 at-tasi' wal isrun. Iku khurujun nabi matune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari saking kepungan. Fisanati ing dalam tahun al-ashirati kang kaping 10 nuqidat dirusak apa as-sahifatu perjanjian. Fa kharaja mongko miyas medal sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari saking kepungan ba'da salat isinina dalam sause 3 tahun. Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya kemarin kan disebutkan bahwa diembargo ya, diblokir ya. Jadi mereka dikepung dari sisi perbukitan bahkan sampai 3 tahun ya. Di situ ada perjanjian yang mana nanti sangat merugikan umat Islam. Jadi tidak boleh ada bahan-bahan makanan yang masuk ya. Jadi di situ perjanjiannya dilanggar sendiri ya. Jadi kalau orang munafik itu memang ciri-cirinya apa? Melanggar janji. Jadi mereka membuat perjanjian tapi melanggar sendiri. Utai kang kaping 30 afalasun iku wafdu Najrana utusan kota Najron. Wa fitil kasanati lan ing dalem mengkono-mengkono taun wafada mertamu alaihi ing atase Nabi sapa ba'du Nasara Najrona sebagian Kristene Najron. Fasami'u monggo krungu sapa ba'du Al-Qur'ana ing Qur'an fa aslamu nuli uluk salam. Aslamu nuli mlebu Islam sapa ba'du. Jadi pada tahun ini setelah terjadi pengepungan ada utusan-utusan orang Nasrani ya, orang Kristen dari daerah Najron. Mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an kemudian mereka menyatakan keimanannya, masuk Islam. Utai kaping 31 iku wafatu Khadijah sedone Siti Khadijah Zuwaju Saudata Romo Siti Saudah wa Aisyah talan Siti Aisyah Dewi Aisyah Sayyidah Aisyah berdua kan. Radhiyallahu mukum ridhani sapa Allah ridho anhunna maring mulai Khadijah terusin. Wa fi sanatilan dalam tahun al-ashirati kang kaping 10 tuwfiyat kapundhut sapa as-sayyidatu bendoro Khadijatu ya Khadijah fatazawwaja monggo ngrabi ya monggo garwa sapa nabi ba'daha dalam sause sedone Khadijah saudata ing sauda thumma Aisyata nuli Aisyah wa ya Aisyah bisabiati dalam umur 7 tahun ya. Min iku min umriha saking umure Aisyah wa dakhalalan dukhul niku mlebu ya, malam pertama. Dukhul sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Aisyah fil Madinati dalam kota Madinah. Ini wafatnya Siti Khadijah ya, wafatnya istri pertama dan satu-satunya waktu itu ya. Jadi sangat
berkabung sekali ya. Nah, setelah istri ini meninggal, kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Saudah, lalu dengan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah inilah istri yang dipersunting ketika masih perawan ya. Ketika umur 7 tahun. 7 tahun tapi tidak diapa-apakan ya, belum diapa-apakan. Nanti mulai tuhul ya, mulai malam pertama ketika usia 9 tahun ya. Rasulullah mulai menggauli Siti Aisyah ini ketika nanti di Madinah. Utai kang kaping 32 iku wafatu ammihi sedone pamane Nabi. Wa fitil kasanatilan ing dalem mengkono taun mata sedo sapa ammuhu pamane Nabi Abu Thalibin ya Abu Thalib wa hal utai Abu Thalib iku akbaru ansori luweh gedene pira-pira penolonge Kanjeng Nabi walam yuslim lan ora ngaku Islam sapa Abu Thalib khasyata ta'ir qaumihi krana wedi oleh nyacat kaume Abu Thalib. Di tahun yang sama paman beliau yang bernama Abu Thalib juga wafat. Jadi makanya disebut Amul Huzni atau Amul Hazan, di tahun kesedihan. Di situ berkabung, di situ benar-benar Nabi Muhammad amat sangat bersedih ya, karena Khadijah itu istri tercinta ya, di apa-apa istrinya ya, itu dipanggil oleh Allah ya. Dan pamannya yang selalu mendampingi, melindungi, itu juga dipanggil. Nah, pamannya ini ya, Abu Thalib ini sebenarnya enggan untuk terang-terangan mengakui Islam ya. Beliau ini khawatir ya kalau nanti dicaci maki oleh kaumnya ya. Nah, beliau ini termasuk pembesar Quraisy ya. Jadi ada keterangan ya kalau nanti Abu Thalib itu ya intinya bisa mendapat pertolongan ya, mendapat syafaat. Utai kang kaping 33 iku idza Quraisyan olahe nglarakake wong Quraisy lir Rasul maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam istadda dadi banget apa idza Quraisyan olahe nglarakake wong Quraisy lin Nabi maring Nabi ba'da wafati zaujihi dalam sause sedone garwane Nabi wa amilan pamane Nabi hatta hammu sehingga nejo sapa Quraisy bil qatli kelawan mateni Nabi. Jadi sepeninggal wafatnya Khadijah dan Abu Thalib ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat menanggung derita ya. Karena orang-orang kafir Quraisy semakin menggencat ya, semakin memusuhi. Bahkan mereka berniat ya, mereka bersepakat untuk menghabisi beliau ya. Utai kang kaping 34 al-hijrah. Iku al-hijratu pindah ila Thaif maring Thaif. Lamma sadda ing dalem nalikane dadi banget apa al-adzabi loro hajara mongko hijrah sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ila Thaifi maring Thaif huwa ya nabi wa Zaid bin Haritsah lan Zaid putrane Pak Haritsah wa arada lan ngetokake sapa nabi amrohu ing perkarane nabi ala Thaqifin ing atase wong Thaqif faraddu nuli nolak sapa Thaqif alaihi ing atase nabi raddan kelawan nolak qabihan kang jember wa azau lan nglarakake sapa Thaqif hu ing nabi wa kanan ana sapa Zaidun Zaid iku yadfa'u nolak sapa Zaid anhu sang nabi al adza ing piloro di Nabi Muhammad kemudian hijrah ya. Jadi ini dalam upaya untuk mengungsi ya. Jadi kalau nyawa terancam ya, kalau sekiranya agama itu sudah tidak bisa dipertahankan, jalan satu-satunya harus keluar dari negeri itu ya tidak apa-apa ya. Keluar dari daerah itu ya, menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa, ya, agama dan sebagainya. Nah, ini Nabi didampingi oleh Zaid bin Haritsah ke Thaif ya. Tapi saat mau memasuki daerah itu penduduknya apa? Menolak ya. Bahkan sampai melempari batu ya. Jadi tapi ada hikmah ya, di balik sini ada hikmah. Ditolak orang Thaif, tapi nanti Nabi justru apa? Mendapat pengikut dari golongan jin ya. Jadi nanti banyak jin yang menyatakan Islam ya. Mereka menerima Al-Quran, mereka diajari apa syariat Islam. Jadi Nabi Muhammad memang diutus tidak hanya untuk manusia ya. Ya di sini mulai jin-jin mulai apa berduyun-duyun ya untuk masuk Islam ya. Utai kang kaping 38 iku Isra'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu lan mi'raje Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisanate dalam tahun al-hadiyata asyata kang kaping 11 akrama mulyaake tu ing Nabi sapa Allah bil Isra'i lan Isra. Isra itu memperjalankan pada malam hari ya. Wal mi'raj lan mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik ya, naik. Jadi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ banyak persinggahan-persinggahan tempat-tempat yang beliau singgahi ya. Kemudian kalau Mi'rajnya itu naik ya, naik menuju Sidratul Muntaha ya. Di situ menembus melewati lapisan-lapisan langit ya. Wa fiha lan ing dalam sana furidat difardhuake apa sholawatu pira-pira salat al-khamsu kang 5. Jadi Nabi Muhammad ini setelah tahun kesedihan kemudian ada hiburan ya. Jadi Nabi diperjalankan pada malam hari. Di situ peristiwa Isra Mi'raj. Jadi lencer cara Jawa ini ya. Tapi tidak semata-mata ini untuk perjalanan-perjalanan yang sia-siapkan ya. Tapi ada tujuan-tujuan ya. Ya, oleh-olehnya apa? Sholat 5 waktu ya. Ya, sholat fardu
sehari semalam 5 kali. Sholat maktubah itu ya. Utai kang kaping 36 iku da'watul qabaili, dakwai pira-pira pedukuhan ilat dini maring agama Islam. Fi hadis sanatin dalam iki taun arada mentokake to ngetokake sapa nabi nafsu ing awak dhewe nabi al qabaili ing atase pira-pira pedukuhan fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar. Fa ajabanuli nyembadani sapa fa'dhum sebagian qabail orang dalan nolak sapa fa'dhum sebagian qabail raddan kelawan nolak qabihan kang jember. Di Rasul terus ya berdakwah sampai ke suku-suku ya, di pedukuhan-pedukuhannya. Di Nabi sampai ke pasar-pasar ya, mendakwahkan Islam ya. Jadi tidak apa-apa. Nabi Rasul ke pasar itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak sesuatu yang asing, tidak aib, tidak ya, tidak menurunkan derajat martabat, tidak ya. Jadi dakwah ini ada yang menerima dengan baik ya, ada yang menolak dengan sangat jelek ya. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan ya, Rasulullah hanya apa? Hanya sebatas berdakwah ya. Urusan diterima atau tidak itu urusan masing-masing ya. Tentunya apa? Di situ ada hidayah Allah ya. Di kehendak Allah inilah yang menjadikan orang mau beriman atau tidak ya. Utai kang kaping 37 iku badu Islamil Ansari, kawitane Islame sahabat Ansor. Wa fi hadisan atilan ing dalam iki taun qadimar rawuh Makkah ing dalam kota Makkah lil haji krono haji sapa sittatu nafarin 6 golongan min arabil Madinati saking wong Arabe kota Madinah. Fa islamu nuli mlebu Islam sapa Arab wa nasyaru lan nyebarake sapa Arab zikra rasuli ing nutur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinati ing dalam kota Madinah. Ini permulaan Islamnya sahabat Ansor ya, jadi penduduk asli Madinah. Jadi ada 6 utusan dari kota Madinah yang menyatakan Islam dan nanti menyebarluaskan Islam di Madinah. Itu cikal bakal nanti sahabat Ansor ya. Kira cukup ganti kitab satunya. Dulu saya itu pertama belajar baca kitab dengan ayah saya ya, Abah Maktum Zain itu dengan Safinatun Najah ini ya. Ya waktu itu masih kecil. Ya. Jadi memaknai secara Arapegon ya, anak Jawa utawi iku. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ya, faslun sampai apa? Sampai aqallul haidh. Utawi iki iku faslun fasal. Aqallul haidh utawi luwih sithik haid. Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Minimal bisa disebut haid itu kalau darah keluar
Durasinya sehari semalam. Sehari semalam itu maksudnya kalau digabung 24 jam. Ya. Wa ghalibuhu utawi kaprae haid iku situn 6 dina au sab'un utawa 7 dina. Di rata-rata haid itu ya 6 atau 7 hari ya. Di kebanyakan orang ya. Wa aktsaru tailuwe akeh haid iku 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan piro-piro wengine 15. Jadi maksimal hitungan haid ya, bisa masuk kategori haid itu kalau 15 hari 15 malam. Ya. Nah, ini dulu Imam Syafi'i istiqra ya. Jadi survei ya. Imam Syafi'i mengadakan riset ya. Di perempuan-perempuan itu ditanya ya. Ya menghasilkan teori ini ya. Aqallut tuhri utawi luweh sidike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro. Iku 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu utawi kaprae tuhri iku arba'atun papat wa isruna lan 20 24 berarti apane yauman dinane au salasun utawa telu wa isruna lan 20 23 apane yauman dinane wala hadalan ora ana batas iku maujud le akfarihi maring akehe tuhur ya, ketuwe akehe tuhur niu. Kalau minimal suci di antara dua haid ya, minimal suci di antara dua haid itu 15 hari ya. Nah, berarti biasanya suci di antara dua haid adalah 24 atau 23 hari. Nah, mengenai batasan maksimal suci di antara dua haid ini tidak ada batasan ya. Sampai lama pun mungkin saja ya. Kalau perempuan yang terkenal suci terus siapa? Tidak pernah haid. Tapi ini bukan penyakit bukan ya, tapi keistimewaan ya. Siapa? Az-Zahra ya. Fatimatuz Zahra. Ya. Siti Fatimah ya. Di putri Nabi ini suci terus ya. Tidak pernah haid ya. Ini bukan kelainan, bukan penyakit, bukan ya. Aqallun nifasi utawi luwih sithik nifas iku majjaton sak kecerotan ya, sak lepehan. Wa ghalibu utawi kaprahe nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane wa aktaru lan luwih akehe nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Kalau darah haid itu kan siklusnya sudah wajar ya, sudah bisa ditentukan ya. Nah, biasanya masing-masing akan tahu hitungannya ya, biasanya ya. Kalau normal ya. Nah, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan ya, setelah melahirkan. Jadi entah lahirnya ini berupa bayi ya, hidup atau mati, atau masih berupa mungkin segumpal daging ya, atau darah ya. Jadi nanti ada darah nifas. Darah nifas ini minimal 1 tetes ya,
sak kecerotannya. Umumnya adalah 40 hari ya, umumnya. Kemudian maksimal itu terhitung 60 hari ya, 60 hari. Ada darah namanya darah istihadah, itu darah yang tidak wajar ya, bisa disebut darah penyakit ya. Darah yang keluar selain masa haid atau nifas ya. Jadi darah yang tidak dalam batas-batas haid atau nifas itu disebut istihadah. Nah, kalau orang istihadah itu dihukumi seperti orang suci ya. Jadi kalau sholat ya tetap sholat ya, kayak meladas dia ya. Ya disucikan dulu baru sholat. Dicuci dulu ya, baru sholat. Nah, istihadah itu ya kalau puasa ya tetap puasa. Faslon ay hadarik sataiki ku faslon fasl. A'dharu sholati utawi biro-biro udhuri sholat iku isnani ana loro. An-naumu hiya turu wan nisyanu lan lali. Udhurnya sholat ada dua. Berarti kalau sedang udhur ini berarti tidak dosa ya. Misalnya ketiduran terus tidak sholat. Ketiduran berarti tidak sengaja ya, tidak dosa ya. Atau lupa, kelupaan ya. Kelupaan berarti tidak ada kesengajaan. Waktu sholat sudah lewat, berarti tidak dosa ya, tidak apa-apa. Ya, nanti boleh kalau mengqadha ini bisa dijatuhkan kapan saja ya kalau mengqadha. Ini kalau karena ada udzur ya, karena ada udzur. Mengqadha itu kapan saja. Tapi kalau sengaja, lah ini beda, sengaja beda. Misalnya sengaja tidur atau sengaja melupakan sholat ya, berarti apa? Melalaikan sholat. Ini ya berarti apa? Wajib segera qadha ya, wajib segera qadha. Ya. Faslon ayat diketahui iki iku faslon fasal syurutus sholati utawi pira-pira utawi pira-pira syarate salat. Iku samaniyatun 8. Taharatul hadatsaini ya suci saka hadas loro. Taharatul lan suci anin najasati saking najis fisaubi ing dalam pakaian wal badanilan awak wal makanilan panggonan. Jadi kalau sholat harus suci dari hadas kecil maupun besar, harus suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat. Ya. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Wa dukhulul waqti lan mlebune wektu. Jadi syarat sholat berarti kan harus dipenuhi sebelum sholat ya. Syarat itu kan di luar pekerjaan ya. Syarat harus terpenuhi dulu ya. Berarti kalau sholat harus nutup aurat dulu ya, harus menutup aurat dulu, harus menghadap kiblat dulu ya. Ya, jangan masih noleh takbiratul ihram, jangan ya. Kalau sudah posisi menghadap kiblat, dada menghadap kiblat, ya, dan baru mulai. Dan di sini disyaratkan harus sudah masuk waktu ya. Kalau belum masuk waktu asar ya belum ada kewajiban sholat asar ya. Jadi kewajiban itu datang kalau sudah masuk waktu ya. Nah, kecuali kalau jamak ya, misalnya jamak takdim ya, itu kan didahulukan, tidak apa-apa ya. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardhiyatiha kelawan bangsa fardune shalah.
wala ya'taqidalan yen ora nekotake sapa wong fardhon ing fardhu ben furud ya sang pira-pira fardhu di salat sunnatan ing sunnah wastinabul mubtilati lan ngedohi pira-pira perkara kang mbatalake. Jadi harus tahu mana yang fardu dalam salat ya. Sebenarnya ibadah apapun itu yang harus diketahui apa? Rukunnya, syaratnya, batalnya ya. Ya, syarat rukun batal ini harus tahu ya. Nah, mengenai sunnah makruh lah itu pelengkap ya. Nah, di sini disyaratkan kalau ada yang fardu tidak boleh diyakini sunnah ya. Ya, kalau ada yang fardu tidak boleh diyakini apa? Sunnah. Ya mending semua, kalau nggak tahu semua dianggap fardu malah nggak apa-apa ya. Nah, kalau sampai ada sunnah kalau sampai ada fardu yang dianggap sunnah lah ini yang menjadikan sholat tidak sah. Ya. Terus terakhir menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdas utai berhadas iku isnani loro. Aswaru ya hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Al-aswaru mongko utai hadas cilik iku ma barang aujaba kang majibake apa ma al-wudu ain wudu. Wal akbaru lan utai hadas gede iku ma hadas aujaba kang majibake apa ma al-ghusla ing hadas. Hadas kecil berarti dengan wudu untuk mensucikan ya. Hadas besar dengan mandi untuk mensucikan. Al-aurat utai berapa aurat? Iku arbaun ana papat. Auratur rajuli ya aurate wong lanang. Ya. Tiga mutadak ana ya. Utawi aurate wong lanang mutlakon hale mutlak wal amatu lan budak wadon fi sholati dalam salat iku ma barang baina surrati kang ing dalam antarane wedel war rukbati lan dengkul. Aurat laki-laki itu sama dengan aurat budak perempuan ya. Aurat laki-laki merdeka itu sama dengan aurat budak perempuan. Ya. Berarti antara pusar dan lutut ya. Antara pusar dan lutut ini wajib ditutup ya. Ba'auratul hurrati utawi aurate wadon merdeka. Fi sholati dalam salat. Iku jami'u badaniha sekabehane awake hurrah. Ma ya barang siwal wajikang liyane wajah wal kaffaini lan epek-epek loro. Kalau perempuan merdeka dalam sholat itu auratnya selain wajah dan dua telapak tangannya. Ada yang melengkapi beserta punggung telapak tangannya sampai apa? Sampai pergelangan tangan. Ya. Nah, kalau ihram ya, ihram untuk haji atau umroh ya, itu malah wajah untuk perempuan kan tidak boleh ditutup ya. Wajah tidak boleh apa? Ditutupi ya. Ya, karena kalau ditutupi mungkin wah bisa gawat ya. Semua wanita kan tertutup semua. Nanti tidak tahu mana istrinya ya, mana anaknya. Bisa keliru nanti ya. Berbahaya ya. Kalau haji umrah kan berjubel orangnya ya. Dari berbagai penjuru dunia ya.
Ini haji umroh sudah mulai dibuka lagi ini. Wa auratul hurrati utawi aurate wadon merdeka. Wal amati lan budak wadon. Endal ajanibi endalem sandingi pira-pira wong lanang liya. Iku jami'ul badani sekabehane awak. Wa enda maharimiha lan ing dalam sandinge pira-pira mahrame hurrahan amah wan nisa ilan pira-pira wadon iku ma barang baina surrati kang ing dalam antarane wedel war rukbati lan dengkul. Jadi kalau perempuan ya intinya kalau dengan laki-laki ajnabi ya, laki-laki yang bukan mahram ya menutup aurat lah ya intinya ya. Nanti ada pengecualian ya, ketika bertransaksi ya, boleh ya melihat wajah. Ketika mau meminang ya, boleh melihat wajah dan telapak tangan ya. Ketika mau mengobati ya, boleh melihat anggota yang sakit ya, meskipun yang dalam-dalam ya, dan lain-lain ya. Jadi ada pengecualian ya. Nah, kalau aurat sesama laki-laki, sesama perempuan, sesama mahram ini antara pusar dan lutut ya. Ya. Saya kira ini jelas ya. Faslun utawi ya, ayat hadat setawi iki iku fasl. Arkanu sholat utawi boro-boro rukun sholat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu yang pertama iku an-niyatu niat. Atsani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihram. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg al-qadiri ing atase wong kang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu. Jadi rukun salat ini kan ada yang menghitung 17 ya, ada yang menghitung jumlah lain ya. Sebenarnya nanti sama intinya ya. Loh kok bisa beda perhitungannya? Nah, paling-paling cara menghitung tumak ninah ya. Tumak ninah itu dihitung satu-satu, ada yang dihitung satu saja ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu rukun sholat yang pertama itu sebenarnya niat atau berdiri ya. Ya. Nah, kalau dalam redaksi tulisan rata-rata yang ditulis apa? Pertama niat ya. Padahal untuk sholat fardu kan harus berdiri dulu ya. Berdiri. Nah, posisi niat itu justru apa? Di pertama melakukan ibadah itu ya. Pertama ritual ibadah itu apa? Itu posisi niat ya. Niat yang dalam hati ya. Itu kalau mau detail ya. Yang pertama itu justru takbiratul ihram ya. Ya. Di saat takbiratul ihram itu makanya dalam hati apa? Di situ cara Jawa ini ngrentek salat ya. Salat opo. Sing dinyatke dijatuhkan nang takbiratul ihram niku ya. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah, al-khamis utawi kang kaping 5 iku ar-ruku' as-sadis utawi kang kaping 6 iku at-tumaninatu tumanina fi dalam ruku', as-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal, as-thaminu utawi kang kaping 8 iku at-tumaninatu tumanina fi dalam i'tidal, at-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan,
Al-ashiru utai kang kaping 10 iku at-tumakninatu, tumakninah fihi ing dalam sujud. Al-hadi asyara utai kang kaping 11 iku al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Atsani asyara utai kang kaping 12 iku at-tumakninatu, tumakninah fihi ing dalam julus. Jadi tumakninah itu kira-kira bacaan subhanallah. Tumakninah itu berhenti sejenak ya. Seluruh anggota tubuh itu apa? Berhenti ya. Nah, kalau subhanallahnya membacanya cepat, berarti kan tumakninahnya cepat ya. Ya. Ada tarawih yang model apa? Kebut-kebutan ya. Terek-terekan seperti apa, formula ya, MotoGP ya. Nah, sebenarnya kalau masih menjaga tumakninah ya tidak apa-apa. Dan satu lagi menjaga apa? Makmum ya. Makmumnya itu kira-kira dari kalangan apa ya? Kalau muda-muda semua ya mungkin masih bisa mengikuti ya. Kalau ada yang tua kan kasihan, ada yang anak-anak ya, ada yang sakit. Ya, yang penting jamaah itu kalau melibatkan orang banyak ya yang wajar-wajar saja ya. Utawi kang kaping 13 ya, ats-tsalitsah asyara iku at-tasyahhud al-akhiru kang akhir. Ar-rabi' asyara uta kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahhud. Al-khamisah asyara uta kang kaping 15 iku as-shalatu maca shalawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam qu'ud. As-sadisah asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu salam. Asabi asyara utai kang kaping 17 iku at-tartibu tertib. Jelas ya? Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.